Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Iqbal. Kebetulan saya adalah Ketua Aptikom Muhammadiyah Batam, serta pengurus dari Aptikom Kepulauan Riau, serta juga pengurus di Ikatan Ahli Informatika Indonesia. Dan kebetulan saya memang membidangi bidang robotik, ya. Dan saya lagi ngambil PhD di Malaysia di bidang robotik. Nah, alhamdulillah kita hari ini bisa berkumpul dan kita saling berbagi ilmu. Oke, hari ini saya dikasih kesempatan oleh Aptikom dan BISAI untuk membahas tentang IoT di dalam dunia robotik. Mungkin teman-teman sekalian sudah begitu sering mendengar, ya, kata-kata IoT. Kata-kata IoT ini adalah kata-kata dalam bahasa Inggris yang belum di-Indonesiakan. Masih kata-katanya masih kata-kata Internet of Things. Judul yang diberikan kepada saya dari tim BISAI yaitu penerapan IoT dalam dunia robotik. Di sini ada dua kata utama. Yang pertama adalah IoT sendiri, Internet of Things, kemudian dunia robotik. Nah, kebetulan untuk zaman sekarang ini dua bidang ini bisa dibilang dunia seksi lah, atau yang sering dikejar orang. IoT sendiri merupakan bidang yang baru dan sangat banyak orang lagi mempelajarinya, karena ini bidang yang sangat banyak diterapkan di bidang-bidang yang lain. Kemudian dunia robotik sendiri, karena kita sudah banyak beralih ke dunia automation yang namanya dulu, sekarang sudah namanya robotik. Untuk pengetahuan dasarnya, definisi IoT itu adalah pertama kali diciptakan oleh Kevin Aston dalam jurnal FID 1999. IoT menurut Kevin adalah memungkinkan perangkat jaringan untuk menyebarkan informasi mereka tentang semua perangkat benda melalui web. Jadi arti kata di sini adalah dari Kevin Aston ini menyebutkan sesuatu alat atau benda yang nanti bisa terhubung dengan web. Nah, itu kalimat terakhir ya. Semua perangkat yang terhubung dengan web. Jadi makna itu sendiri bahwasanya semua perangkat kalau bisa terhubung dengan web, berarti itu disebut dengan Internet of Things. Bisa jadi sebuah perangkat itu hanya bisa di lokal, dan arti kata kita menghidupkan sebuah peralatan dengan handphone tapi tidak berhubungan dengan web, itu belum diarah ke. Jadi konsep di pernyataan dari Kevin Aston. Kemudian dari nomor lain disebutkan Internet of Things adalah sistem perangkat komputasi yang saling terkait, ya, baik mesin mekanik, digital yang dilengkapi dengan mengidentifikasikan unik dan kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Nah, ada kalimat tambahan di sini. Kalimat tambahannya bahwasanya di mana sebuah perangkat itu tanpa perlu seorang manusia atau manusia untuk menjalankannya. Jadi di sini tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Jadi semua perangkat yang bisa hidup sendiri, kemudian terkontrol dengan web, kemudian barang tersebut bisa hidup lagi atau mati lagi tanpa harus ada manusia di sana. Jadi konsepnya diperkembangkan bahwasanya selain menggunakan web, tapi juga perangkat tersebut bisa dikendalikan tanpa harus ada manusia maupun antar manusia ke komputer. Nah, inilah konsep antikvitas manusia terhadap internet, ya, yang telah kita lihat. Dan ini hampir semua perangkat yang ada di dunia sekarang, ya, terutama untuk daerah yang berkembang, mungkin kita tidak menyadari. Banyak perangkat-perangkat tersebut merupakan sudah perangkat-perangkat yang sudah terhubung dengan IoT atau disebut dengan internet. Terutama untuk smart infrastruktur, ya, sudah jelas kita melihat di perangkat-perangkat di daerah rumah itu apa aja, bisa mati otomatis lampunya, kamera otomatis dan sebagainya. Kemudian ada security and surveillance, itu dengan teknologi internet, ya, artinya itu bisa kita mengetahui kondisi suatu lapangan hanya dengan menggunakan sebuah handphone saja. Kameranya terletak di suatu lokasi yang menggunakan sebuah handphone.
Kemudian transportasi kita udah paham ya, dimana dengan menggunakan GPS kemudian kita terkoneksi dengan alat yang namanya sebuah Arduino atau sebagai HP pun sekarang ini, kemudian terhubung ke internet, kemudian bisa ke HP kita sendiri. Dan industri sekarang ini sudah banyak perusahaan-perusahaan di luar negeri maupun di Indonesia. Kebetulan saya berada di Batam, itu sudah banyak perangkat-perangkat mereka itu sudah terintegrasi ke sebuah LAN, kemudian terhubung ke internet. Dan peralatan mereka tersebut tentu menggunakan sebuah alat kontrol yang nanti terhubung dengan microcontroller maupun pakai PLC yang terhubung dengan IoT. Kemudian ada retail sekarang, mungkin ada sebagian barcode di retail ini sudah menggunakan perangkat, yang mana perangkat barcode tersebut sudah terkoneksi ke LAN mungkin awalnya, kemudian bisa dikontrol oleh pimpinannya di daerah lain sehingga dia terhubung dengan web. Kemudian dengan healthcare, kesehatan. Nah, kita dengan kesehatan ini sudah bisa mengetahui kondisi suatu seseorang dengan sebuah peralatan jam atau peralatan kesehatan yang lain, kemudian data kesehatan tersebut berada di server yang sangat jauh atau di cloud, sehingga peralatan tersebut bisa terkoneksi dengan healthcare tersebut peralatannya. Kemudian customer dan home dan sebagainya bisa kita lihat. Nah, kemudian untuk internet optik untuk bidang yang lain tadi secara gambar ini secara tulisannya itu seperti untuk smart mall. Ini sebagian mall yang daerah Singapura, yaitu daerah industri yang berkembang, mungkin sudah sebagian itu sudah menggunakan peralatan yang otomatis ya, yang mereka semua sudah terhubung dengan internet optik. Seperti misalkan kondisi mall tersebut, air conditionernya, kondisi WC, kondisi toko-toko hidup mati lampu toko dan sebagainya di mall tersebut itu sudah terkoneksi. Ini retail ya, untuk memonitoring pengiriman barang dan melihat tanggal kadaluarsa. Jadi bisa jadi ini mungkin di Indonesia masih belum banyak, tapi di beberapa lokasi yang industri yang daerah yang berkembang itu sudah bisa mengetahui seseorang berapa sih kondisi misalnya minyak goreng atau kondisi buah-buahan di suatu mall, data deteksi dia bahwasanya sekian jumlahnya dan terhubung ke konsumennya. Kemudian smart agrikultur ya, mendeteksi kelembapan tanah, udara dan suhu pertanian. Ya, ini sudah terhubung juga sekarang beberapa lokasi. Mungkin kalau kita lihat di internet itu di daerah Jepang yang jelas itu mereka mengadakan agrikultur dengan menentukan sebuah lokasi penanaman sebuah tanaman. Mereka buat perkebunan itu sudah ada terdeteksi kelembapan tanahnya berapa, kelembapan udara, suhu dan pertanian mereka, sehingga hasil pertanian mereka itu terkontrol. Ya, suhu mereka itu terkontrol sehingga apa yang diinginkan oleh seseorang itu terhadap tanaman tersebut bisa lebih bagus karena data-data itu sesuai dengan data-data saintis. Di mana misalnya suhu 20 derajat untuk kondisi seperti ini, kelembapan sekian bisa dikontrol. Nah, di mana didapat? Ya setelah ada kita tanam sebuah alat di dalam perkebunan tersebut, kemudian perkebunan tersebut mengirim datanya berapa suhunya, dan kemudian dari situ kita akan misalnya terlalu panas anginnya ya bisa air conditioner, misalnya ada posisi terlalu kering misalnya posisi tanahnya, ada alat nanti untuk menyiram kondisi tanah tersebut. Kemudian smart environment ya, untuk mendeteksi kebakaran hutan, polusi udara, deteksi dini gempa dan sebagainya. Ini sangat banyak dipakai sekarang karena kita daerah-daerah gempa ya, mungkin dengan seringnya gempa kemarin, dengan teknologi internet optik ini, pemerintah sudah mulai banyak menanamkan sensor-sensor di daerah gunung-gunung ya. Apakah ada gempa nanti kita udah tahu duluan. Jadi dengan ada gempa tersebut ada SMS center akan berkirim datanya, kemudian bisa jadi nanti di situ kita terhubung dengan WiFi yang teknologi yang terbaru sekarang ini ya, bisa menembak jarak jauh ya WiFi-nya, dan di sanalah ditanam sensor, kemudian nanti sensor itu mengirim data. Dan kemudian untuk proses kebakaran, ini daerah Sumatera nih paling banyak kebakaran. Jadi pemerintah sangat membutuhkan sekali ini smart environment untuk mendeteksi kebakaran hutan, karena resikonya adalah ketika kebakaran hutan ini banyak yang dirugikan ya, orang, terutama kesehatan orang karena menghisap udara yang tidak bagus. Kemudian untuk home automation, untuk memonitoring ya penggunaan air, udara ya,
ya, TV, pintu, jendela dan sebagainya. Mungkin sudah sering kita tonton dalam film-film bagaimana home automation ini bisa terhubung ya dengan sebuah internet di HP kita ya. Di HP yang kita punya ini bisa terhubung semua perangkat yang ada ini. Kemudian security emergency ya, mendeteksi gas yang bisa meledak, yang terutama untuk di rumah tangga ya. Kita sudah tahu sekarang ini gas, kadang-kadang anak-anak kita pergi ke dapur, hidupin gas dan sebagainya, dan sangat berbahaya apalagi rumahnya tertutup. Ketika gas dihidupin oleh anak, kemudian kita nggak tahu masuk rumah, kita hidupin, boom, meledak. Nah itulah bahasanya di sini mendeteksi gas-gas yang bisa meledak. Jadi terutama untuk rumah. Jadi kalau memang bisa membeli alatnya nanti, ibu rumah tangga, kalau meninggalkan anak, jadi harus ada sensor yang berupa sensor berdeteksi ada gas. Jadi kadang-kadang anak di rumah kita nggak sengaja suruh mereka masak-masakan, kata mereka masak benaran, dihidupinnya kompor tapi tidak dihidupin apinya, sehingga ya gasnya mengumpul di sebuah ruangan, sehingga ketika ada api percikan langsung meledak. Nah itu perlu sensor, kemudian kita hubungkan ke internet dengan menggunakan Internet of Things perangkatnya. Kemudian ada yang namanya smart traffic. Nah, smart traffic ini misalnya jalur, ya, mungkin kita sering pakai Google Map. Dengan Google Map kita cek kondisi di lapangan gimana. Nah itu Google Map tersebut ketika kita mau kondisi, kita tahu oh jalan ini macet, oh jalan ini sekian jam, oh perjalanan kita kecepatannya kalau lewat daerah sana 5 km per jam atau 30 km per jam. Jadi mana Google Map itu tahu? Ya tentu Google Map itu sendiri mendapat informasi dari data yang ada di depannya. Contoh, ada pelanggan kita sendiri yang memakai mobil tersebut, udah banyak yang memakai Google Map, dia udah kecepatan berapa ya di masing-masing orang-orang yang berada di depan kita. Nah dari orang-orang yang ada mobil di depan kita itu terkoneksi ke Internet of Things, kemudian masuk ke cloud computing, terhubung ke Google Map. Jadi Google Map mengumpulkan data itu aja sebenarnya, mengumpulkan data-data orang pengendara yang menggunakan GPS dan berada di posisi jalur yang mau kita lewati. Jadi kalau tidak ada mereka pakai GPS menggunakan Google Map juga, si GPS sudah tidak bisa mengetahui, si Google Map ya tidak mengetahui seberapa orang ada di depan. Tapi kan rata-rata sekarang kita HP ini sudah terhubung dengan GPS, kemudian kita ada Google Map-nya aktif langsung, sehingga di Google Map memiliki data berapa orang yang ada di depan yang memiliki mobil dan sambil jalan mobilnya. Nah, itulah kita menggunakan smart traffic. Kemudian smart city ini tentu ruangnya cukup luas sekali, ruang lingkupnya. Hampir semua bidang ini masuk ke smart city ya, membantu kelola kota, efektif sensor real time. Nah, gunanya juga untuk security keamanan sebuah daerah. Kalau udah smart city sebenarnya tingkat kejahatan agak berkurang karena tentu kamera banyak, sensor-sensor kontrol yang lain yang terhubung dengan internet cukup banyak. Jadi kalau ada pemerintah nanti mengembangkan smart city harus kita support, karena smart city ini kegunaannya untuk sistem pengontrolan otomatis ke seluruh lokasi. Tapi juga perlu kita perhatikan keamanan jaringan untuk smart city ini juga perlu diperhatikan. Mungkin kita sering nonton film ya untuk smart city ini. Kalau kita nonton film, kadang-kadang suatu daerah tersebut dihack oleh seorang hacker, sehingga orang hacker tersebut bisa mengendalikan apa saja di daerah tersebut, seperti gas lah dihidupkannya untuk membakar, atau lampu dimatikannya, atau lampu lintas nanti dikontrol oleh mereka. Jadi kalau untuk menggunakan smart city ini secara full, maka suatu daerah tersebut security untuk keamanannya harus perlu diperhatikan betul. Untuk perangkat maupun bahasa pemrograman yang kita pakai nanti. Untuk koneksi secara remote berbasis internet, yaitu ada pakai TCP, socket, port, dan sebagainya. Dan pemanfaatan sensor untuk pemindaian lingkungan, atau WSN, wireless sensor networking. Kemudian pengiriman dari paket data, informasi, dan routing. Ini untuk perangkat kerja yang dibutuhkan ketika kita menggunakan sebuah IoT ya. Internet of Things yang terkontrol secara robotik atau perangkat-perangkat yang lain, kita membutuhkan seperti ini secara umum. Mungkin ada lagi tambahan lagi software-software yang lain, dan juga mungkin ada yang zaman sekarang udah ada server khusus untuk IoT, kemudian hanya terhubung dengan sensor masuk ke server IoT-nya, terkontrol ke cloud computing yang lainnya. Nah, kita masuk ke ranah robotik. Tadi kita membahas secara sekilas dulu apa IoT itu. Nah, sekarang karena dia dua bidang, so kita ke ranah robotik. Kata robot diciptakan oleh seorang novelis, Karel Čapek,
1920 dalam sebuah drama berjudul Resume Universal Robotics. Jadi istilahnya inilah kata-kata robot yang pertama kali diciptakan 1920. Mungkin kalau kita lihat mungkin kayak robot-robot di film-film lama itu robotnya kaku, geraknya tuh kayak kita udah sering menonton kayak Michael Jackson menggunakan dance robotik yang bergerak patah-patah gitu. Tapi untuk zaman sekarang tidak berlaku lagi gerak patah-patah untuk robot. Mungkin misalnya nanti kita lihat robotnya bergerak sudah smooth seperti gerakan manusia. Robot adalah manipulator, ya, reprogrammable, multifungsi yang dirancang untuk memindahkan material, suku cadang, alat-alat untuk perangkat khusus melalui gerakan yang diprogram untuk variabel kinerja berbagai tugas. Jadi istilahnya robot sekarang ini sebenarnya kalau tidak diprogram itu bukan robot namanya ya. Jadi istilahnya orang ini robot itu tidak, ya tergantung kalau perangkatnya tersebut bisa diprogram, ya itulah termasuk bagian dari robotik. Kenapa? Banyak juga orang membuat sebuah perangkat kemudian dinyatakan ini robot. Contoh kita membuat main-mainan, ya. Sebuah main-mainan tersebut seperti remote, mobil jalan-jalan, kemudian hanya pakai menggunakan remote biasa, frekuensi biasa, kemudian dia jalan. Nah itu bisa jadi dia pakai program kah atau hanya pakai digital biasa. Tapi makna di sini robotik adalah reprogrammable, jadi programnya bisa diulang, diprogram dan sebagainya. Nah komponen utama untuk robotik ini kalau yang bidang IT ya membahas ini, mungkin kalau ada yang bidang robotik ya kemudian paling penting di sini semuanya penting, tapi yang di tengah-tengah itu controller ya. Controller ini ya bagian tengah ini adalah controller. Controller ini adalah otaknya. Kemudian sensor, yang membutuhkan sensor tentunya. Kemudian dari sensor ini sendiri kita butuh aktuator. Aktuator ini seperti siku kalau di tangan kita, siku-sikunya, pergerakan, pergelangannya dan sebagainya. Kemudian ada power unit conversion unit, ya ini untuk ngasih tegangan, ngasih power dan sebagainya. Kemudian user interface, ya beberapa robot yang udah canggih itu bisa menggunakan user interface ya, penggunaan interaksi dengan si user seperti itu. Bisa jadi dengan menggunakan suara, kalau dulu mungkin menggunakan handphone, atau kalau berikutnya dengan menggunakan sinyal-sinyal yang lain. Jadi kita perlu interface untuk apa? Kemudian manipulate link base, jadi perlu untuk database dan sebagainya. Nah untuk bisa kita sederhana aja, jadi ada beberapa robotik secara kategori sederhana. Pertama humanoid robotik, kemudian ada mobile robotik, kemudian robotik untuk terbang sekarang ini, kemudian robotik untuk bersama itu swarm robotik. Itu bisa kita lihat di sini. Inilah contoh robotik yang humanoidnya ya, yang kondisi humanoid. Mungkin kita nah, ini robot dalam kondisi yang mobile ya, kita bisa jalankan untuk zaman mobil. Mungkin saudara sudah sering lihat, inilah kondisi robot zaman sekarang. Ini robot bukan manipulator grafik ya, tapi ini robot sudah benar-benar robot, pergerakannya sudah seperti ya kayak makhluk hidup, tidak lagi putus-putus pergerakannya ya. Bisa lihat, maaf sebelumnya Pak Alfi, ini videonya bisa dilihat, maaf Pak Alfi. Ya, Pak, halo? Bisa. Ya, terlihat. Karena kemarin saya presentasi nggak bisa dilihat semuanya. Ini robot bisa kita lihat ya. Jangan kita kebayangkan robot zaman dahulu, tapi ini udah real. Mungkin sebagian kita melihat ini sebagai film gitu. Ini tidak film ya, ini udah real. Dan bagaimana kita di Indonesia bisa memikirkan robot seperti ini, bukan lagi cuma menonton. Jadi makanya bisa AI ini saya berharap kita bisa lebih kerjasama lagi, membuat sebuah teknologi, dan kita bukan menganggap ini sebuah film lagi. Ini bayangkan robot ini ya, walaupun ya sudah kita sering nonton, tapi bagaimana kita bisa membuat ini sederhana saja, asalkan kita bisa saling kerjasama ya di berbagai bidang. Nah kalau robot seperti ini sudah seperti mekaniknya sudah lebih sempurna ya, bisa kita lihat ini mobil robotnya ya, bisa mencuci. Nah ada yang lebih dapat lagi. Nah di sinilah yang saya salutkan. Nah, bayangkan robot dalam posisi terjatuh ya, kemudian dia bisa berdiri ya. Nah kalau kita sebagai manusia seperti ini kita marah mungkin ya.
Kenapa kita marah? Kita jatuh karena ada kulit pisang dan sebagainya. Nah, ini kira-kira gambaran untuk robot ininya. Nah, ini adalah robot untuk mobile, artinya robot yang bergerak, yang seperti biasa. Kalau dulu istilahnya robot mobile ini kita mengarah ke robot yang bergerak live ya, yang bisa bergerak. Tapi makna di sini lah robot mobil yang artinya dia memang bergerak. Tapi kalau dulu mungkin pakai mobil, itu larinya mobil, artinya mobilan itu robot bergerak namanya. Tapi ini udah seperti kayak manusia, tapi namanya robot bergerak. Nah, ini ada robot yang terbang, yang kita bayangkan mungkin kemarin saya tak terpikir juga bahwa saya ada mirip-mirip robot yang seperti menang robot kayak kelelawar ya. Kalau kita lihat ini bukan istilahnya film-film lagi, tapi udah benar robot yang sudah diciptakan oleh manusia dan sudah real yang sekarang ada di muka bumi. Dan bayangin kalau hanya kita sebagai penonton akan datang, nanti melihat ini tinggal kita membuat sebuah manipulasi bentuknya saja, mekaniknya sudah ada, kemudian surface-nya atau kulit-kulitnya kita rubah. Ini bisa-bisa robot ini udah benar-benar kayak robot kelelawar. Nah, lihat cara pergerakannya. Nah, ini mereka menggunakan IoT nih, ya. Perangkatnya menggunakan kontrol, yang tentu dengan Internet of Things atau Wi-Fi dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat secara mekanik, ini sederhana aja bentuknya. Coba nanti kita lihat, mekaniknya nggak sederhana. Nah, ini bentuk mekaniknya di dalam, sederhana. Tapi tentu ada kontrolernya. Nah, ini sudah banyak orang penggunaannya. Cuman kalau kita Indonesia, kira-kira ada nggak peneliti-peneliti Indonesia yang sudah mulai konsentrasi seperti ini? Ya, kalau memang kita Indonesia sangat luas, kita bisa saling bekerja sama, kita sudah bisa merealisasikan ini ke depannya. Karena secara mekanik dia nggak begitu sulit, tapi perlu pendanaan, perlu kerjasama di berbagai bidang lah untuk mencapai ini. Nah, itu adalah robot untuk terbang ya. Yang tadi terbayang adalah robot manusianya, kemudian robot mobilnya, kemudian robot terbang. Jadi robot ini kita bayangkan ya gimana ya, udah kayak kelelawar betul, dan mungkin udah banyak lagi yang terbang. Nah, kalau kita hanya memikirkan oh iya saya pernah nonton film, oh iya saya pernah lihat film, nah itu hanya sebagai penonton kita akan datang. Robotnya sudah ada di depan mata, apalagi kalau kita cuma bisa nyontek pun bisa kita kan, tapi harus kita pikirkan. Jadi kita harus berani membuat seperti robot ini, tapi kita contek aja tak masalah, tak perlu kita membuat inovasi baru. Tapi bisa nggak kita menyontek seperti ini? Nah, butuh. Maka saya berharap bisa AI dan Aptikom dan beberapa ahli robotik nanti ke depannya bisa membuat seperti ini. Jadi hanya bukan hanya tontonan kita aja, tapi benar-benar sebuah yang terrealisasi, dan ini sangat sederhana saja asalkan bisa saling kerjasama. Kemudian ini robot robot tim namanya, robot bekerja sama. Jadi kita bayangkan kalau robot ini dalam sebuah kayak semut ya, konsepnya adalah konsep semut. Kalau kita lihat kerjasama robotnya, nah dia bisa bekerja bersama. Nah, ini menggunakan AI ya, artificial intelligence dalam menggunakan konsep robot ini. Kita menggunakan program di sini, tentu dengan mekanik, dengan kontrol, ya, tentu dengan programming yang ada, ya. Nah, bayangin robot sebanyak itu tidak tabrakan dia, ya. Nah, itulah contoh dari beberapa robot yang perlu kita dalami ke depannya. Jadi robot-robot yang sudah ada ini udah kan kayak kita mimpi aja lagi. Jadi robot itu udah real ya, sudah ada. Dan kalau kita memang tidak bisa membuat inovasi baru, dan minimal kita conteklah Indonesia. Kita contohkan ya teknologi di Cina lah. Cina itu kan awalnya tidak membuat sendiri dia mencontek aja, mengembangkan, contek, kemudian dibuatnya lagi kan. Nah, oleh karena itu kita berharap ya teman-teman Aptikom seluruh Indonesia juga bisa saling mengembangkan proyek-proyek robotik seperti ini. Karena apa? Ya negara kita negara besar, negara kalau di Asia ini paling ditakutin. Tapi kalau sekarang cuma ditakutin karena jumlahnya banyak,
Tapi secara teknologi kita tidak bisa apa-apa. Kita sekarang ini bukan beli ke Jepang lagi namanya, apa-apa beli ke Cina, apa-apa beli ke Cina. Yang selama ini kita apa-apa beli ke Jepang. Nah, kapanlah kita Indonesia ini bisa buat robot yang sederhana seperti ini, tapi ya dukungan dari pemerintah ya itu harus ada juga. Ketika robot sudah kita buat, pemasarannya kemana? Nah, kendala kita adalah kita sudah buat robot, nanti pemasarannya tak ada. Kalau pemasaran tidak ada, ya berisiko ya uang keluar aja, uang keluar tapi tidak bisa dikembangkan. Kemudian robot yang lagi saya kembangkan itu ada namanya robot AGV ya, Automatic Gate Vehicle. Nah, mungkin teman-teman di dunia industri atau dunia robotik menganggap robot ini kayak sederhana saja. Ya. Coba lihat kayak robotnya kayak robot sederhana, namanya robot. Ini robot mobilan kata orang, tapi di industri robot mobilan ini harganya begitu tinggi, bisa harganya 2-3 miliar. Walaupun robot ini sepertinya kayak robot berjalan saja. Kalau kita lihat pilihannya seperti ini. Nah, robotnya hanya seperti ini, tapi manfaatnya di industri sangat besar. Ya, dia bisa menggantikan pekerjaan orang sebanyak ya sangat banyak sekali. Dulu orang kalau ruangan sebesar ini orangnya banyak. Nah, sekarang dengan menggunakan beberapa robot saja untuk pengangkatan dan pentransferan barang. Nah, ini ada RFID untuk kontrol mereka. Nah, ada program di sini. Nah, di sini kita lihat bisa dia berhenti ada orang. Dan tentu ini ada kontrol yang di sini yang perlu diperhatikan, ya. Karena tanpa kontrol nanti mereka robot ini istilahnya tetap kalau kita lihat di sini dan tadi ada pengontrolan oleh orang. Nah, di sini, ya, di sini robot itu dikontrol masing-masing dengan Internet of Things, WiFi di sini, ya. Robot-robot yang sebanyak tadi itu dikontrol oleh seorang administratornya di sini, administ robot. Jadi di sini ada monitornya, robotnya posisi di mana. Dan ini itulah gunanya IoT di sini. Dan kita bayangkan saja penggunaan teknologi IoT kemudian digabungkan dengan sebuah robot yang mau mobilan yang kita bilang, ya, sebuah mobilan, ini mau mobilan. Nah, tapi manfaatnya sangat besar sekali, ya. Nah, dia berhenti parking. Nah, dia bisa parking sendiri tadi. Nah, itu robot AGV. Nah, saya mau menjelaskan juga di sini. Saya lagi penelitian juga tentang robot AGV ini. Kebetulan saya lagi ambil PhD atau doktor di bidang robotik. Yang kemudian memang saya mengkonsentrasikan ini. Kenapa saya pikir seperti ini? Karena ini robot sangat sederhana bentuknya. Karena kita hanya menggunakan hidupin maju mundur
kemudian sensor line follower dan sebagainya. Tapi manfaatnya di industri sekarang adalah robot ini harganya 1-2 miliar, yang mana bisa menggantikan pentransferan rule untuk pengantaran barang, jadi bisa mengurangi pekerja di sini. Kemudian untuk kecepatan penyaluran barang, karena dengan menggunakan robot seperti ini bisa robot tersebut bergerak sesuai dengan keinginan si pemilik robot. Kalau kita menggunakan manusia kadang-kadang capek lah, kadang-kadang ada kendala dan sebagainya. Jadi, dan belum lagi robot-robot di bidang yang lain ya. Ini robot baru yang sederhana, tapi robot ini sekarang sudah, kalau kami di Batam sekarang sudah beberapa industri sudah memakai robot ini sendiri ya. Dan kita juga coba lihat di sini irisan antara robotik, IoT dan cloud computing. Dan di sini kalau kita bidang dunia robotik, kita akan melihat beberapa dunia robotik, ada interaction, enable, decision automation, manipulation. Nah, ada gabungannya nanti antara robotik dan cloud robotik. Jadi robotik yang terhubung dengan cloud-nya. Kemudian ada robotik yang Internet of Things. Jadi kalau sebenarnya istilah untuk IoT dalam robotik itu namanya Internet of Robotic Thing. Jadi tambah robotiknya. Jadi bukan Internet of Things saja. Karena kalau Internet of Things itu bisa ruang lingkupnya sendiri dia. Jadi kalau sudah tergabung dengan robotik, namanya Internet of Robotic Things. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan robot, kemudian terhubung dengan internet. Tapi kita juga harus memperhatikan juga, sekarang ada cloud computing robotik. Nanti saya jelasin juga apa cloud computing robotik itu sendiri. Nah, ini dia cloud computing robotik. Ya, cloud computing robotik itu sendiri adalah di mana si robot ini sendiri sudah terkontrol ya oleh sebuah server. Kemudian server tersebut sudah berada di lokasi host yang lebih jauh lagi. Di situ seperti kita menggunakan sekarang ini menggunakan Google atau menggunakan server-server yang lain. Jadi robot ini antara satu robot dengan robot yang lain sudah menggunakan yang namanya IoT, kemudian IoT tersebut sudah masuk ke cloud. Nah, inilah cloud robotik. Nah, kita nanti ke depannya jangan heran lagi ketika kita melihat robot ini bukan lagi komunikasi sama kita. Maka saya bilang tadi, awalnya tadi adalah robot bukan terkontrol oleh manusia lagi. Tapi apa? Robot to robot, istilahnya mesin to mesin. Jadi bukan robot to human, tapi adalah robot to robot. Jadi robot tidak perlu lagi kontrol kita, dia sudah bisa komunikasinya. Tapi ilmu ini tentu membutuhkan yang namanya AI, artificial intelligence dan sebagainya. Dan ada beberapa ilmu yang ada di sini. Ada ilmu server. Dan untuk mempelajari cloud computing ini tentu kita harus memahami apa itu robot, kemudian apa itu mikrokontrolernya, apa itu pemrograman, apa itu server, apa itu jaringan. Jadi banyak ruang lingkup untuk cloud computing robotik. Untuk cloud computing robotik ini kita harus kerjasama antar beberapa keilmuan. Nggak bisa juga, misalnya saya ahli robotik, kemudian saya membuat cloud computing, ya harus tahu dulu tentang server, tentang cloud-nya gimana, ya, antar koneksi antar robot mungkin bisa, tapi kita butuh servernya aman atau tidak, ya, betul di sini. Kemudian ini IoT for medical ya, ini robot yang berhubungan dengan medical ya. Robot ini, saudara lihat, orang bisa pasien berhubungan sama robot, robot mencek dari sensornya, kemudian sensor tersebut nanti terhubung dengan servernya di sini. Kemudian baru dokter butuh di sini. Jadi kalau dulu mana expert system, karena mungkin namanya robot system namanya. Robot yang expertnya si robotnya untuk mengetahui kondisi pasien. Nah ini ke depannya sudah mulai seperti ini dilakukan oleh manusia. Oleh sebuah dunia medikal. Jadi nanti yang langsung berhubungan dengan pasien, contoh corona ya. Pasien corona itu akan berhubungan dengan robot, bukan lagi dengan si dokter atau sebagai untuk ngeceknya ya. Nah, tapi kalau untuk penyembuhan dan sebagainya mungkin masih butuh yang namanya dokter. Ini kita butuhkan. Nah, untuk industri, adalah robot industri ya, yang IoT dibutuhkan. Nah, kita jelas beberapa perangkat yang ada, yang mesin-mesin yang ada di industri itu terkoneksi sama yang ada di server. Kemudian robot tangan, ini ada robot tangan, ini robot tangan juga, ada robot mobile di sini, itu terkoneksi sama yang namanya server ya. Maka ini disebut dengan Internet of Things untuk robot yang industri, berhubungan dengan industri. Nah, untuk implementasi lebih ini ada beberapa implementasi robot Internet of Things, yaitu untuk PLC ya. Jadi teman-teman yang di dunia elektronika mungkin sudah tahu juga apa itu PLC. Mungkin kalau dunia yang bidang
informatika atau TI mungkin PLC itu belum jelas secara detail. Tapi PLC-nya program microcontrol seperti microcontroller, tapi dia sendiri gitu. Nah, ini khusus untuk IoT PLC ya. Ini robotnya, ini PLC-nya terkontrol dengan internet. Nah, sekarang lagi mengembangkan ya, dunia industri lagi mengembangkan yang namanya internet PLC ini. Karena apa? Dia nggak mau ketinggalan orang-orang PLC ini, karena di industri sudah banyak menggunakan PLC ini, harganya mahal. Jadi kalau saudara ingin mengembangkan ya, apalah dicoba untuk masuk ke PLC IoT, tapi harganya memang mahal untuk ya, PLC. Nah, ini yang biasa dikembangkan itu Internet of Things Raspberry Pi ya, yang suka dunia robotik. Nah, inilah kita butuhkan. Sebagian mungkin orang yang suka dengan Raspberry Pi sekarang ya, karena Raspberry Pi ini sudah terhubung LAN-nya, jaringannya sudah ada di sini, pemrogramannya sudah pemrograman kayak menggunakan Windows dan sebagainya atau Python dan sebagainya, sudah sederhana ya. Karena di sini langsung kita udah kayak PC kecil ya. Jadi Raspberry Pi ini sudah seperti komputer, tapi posisinya kecil seperti microcontroller. Ini bisa kita langsung ada apanya I/O-nya, internet input outputnya udah bisa terhubung ke peralatan ini. Ini ada motor, ini ada komputernya, motor driver, nah, ini ada ping-nya, dan semuanya terkoneksi ke ini ke servernya Raspberry Pi. Nah, ini bagi yang suka bermain di Raspberry Pi, di robotik ya, IoT robotik yang suka zaman sekarang ini banyak orang di Raspberry Pi. Nah, ada juga yang ingin lebih sederhana lagi, kita ini hampir sama ya. Ada yang sederhana itu menggunakan IoT menggunakan Arduino ya. Arduino ada di sini, tapi ada Raspberry Pi. Nah, ini IoT menggunakan ESP pada robot AGV ya. Jadi kita menggunakan ASP di sini, kita menggunakan juga microcontroller di sini. Kenapa? Ini sebenarnya AGV-nya masih kecil, ESP-nya ESP yang kalau saya buat ini 32 salahnya. Tapi kalau kita menggunakan yang kecil, kita masih gunakan namanya Arduino untuk kontrol peralatan yang tambahannya. Jadi di sini karena I/O-nya, input outputnya tak banyak, kita masih gunakan Arduino. Tapi bagi saudara yang sudah beli ESP32 yang lebih besar lagi outputnya, saudara udah bisa tidak perlu lagi pakai Arduino, udah bisa pakai ESP ini langsung ke peralatan-peralatan yang ada. Tapi mungkin untuk menjaga keamanan ya nggak apa-apa lah, kita menggunakan Arduino, karena nanti kalau Arduino rusak ya bisa beli lagi yang lebih murahnya. Dan ini kita akan langsung terkoneksi sama Wi-Fi juga. Dengan IoT ESP pada robot AGV menggunakan ESP ya. ESP ini bagian dari Arduino yang zaman sekarang kayaknya. Karena apa? Untuk pengembangannya sebenarnya. Nah, ini modul yang lagi saya teliti untuk AGV yang sederhana tadi. Jadi yang kayak robot di industri tadi itu pada dasarnya seperti inilah secara konsepnya ya, untuk penerapannya. Di sini ada modul RFID-nya untuk membaca RFID tadi itu, kondisi lokasinya, ada nanti modul sensor lamp power-nya, ada chassis, motor Arduino dan sebagainya ada di sini. Konsep dasar ketika saya dan tim membuat sebuah robot AGV. Ini letakkan sensor tracking-nya terpasang pada AGV. Di robot ini kita buat ya dengan infrared ya, yang sederhana saja untuk mendeteksi followernya. Jadi saya menjelaskan di sini adalah menjelaskan bagaimana kita membuat sebuah robot berbasis IoT. Maka penerapannya di sini yang sederhana bagi saudara yang ingin bermain robotik tapi IoT. Nah, kita harus menggunakan seperti ISP maupun Raspberry. Nah, sini konsepnya alat yang lagi saya teliti ini di bidang IoT robot AGV ya, Automatic Gate Vehicle, tapi menggunakan peralatan ISP yang merupakan perangkat IoT. Nah, ini pemasangannya sederhana ya, ini IoT-nya, ini ISP-nya, ini baterainya dan perangkatnya sederhana. Nah, mungkin kayaknya memang sederhana di dalam pemrograman microcontrollernya, tapi ada beberapa menu-menu yang juga yang harus kita perhatikan nantinya. Ini cara mekanik dan elektronikanya. Nah, sini lamp power-nya ya, posisi sensornya ada di sini, kemudian RFID-nya di sini, beberapa RFID kita ada di sini ya, saudara. Nah, ini konsepnya. Jadi sensornya untuk sederhana, sensor 1, sensor 2, sensor 3 ya.
kemudian untuk mengetahui ya kondisi sensor menyebabkan AGV bergerak maju. Jadi ketika penjelasan yang sederhana ini adalah penjelasan bagaimana menentukan robot itu maju atau mundur. Nah, waktunya juga nih, kita jelasin saja ini kontrolnya. Ini untuk garis, ya, untuk pemrogramannya. Nah, ini logikanya, ya. Ketika logika 3 logika sensor S1, S2 dan S3 ini dikondisikan, robot akan bergerak ketika kalau dia belok kanan berarti gerakannya 001 beserta 0011. Kemudian belok kiri 100. Nah, ini tergantung logika. Kalau dia 000 berarti posisi robot berhenti. Ini logikanya untuk pergerakan robot yang kami buat. Nah, untuk RFID-nya komunikasinya ya, untuk membaca lawannya nanti lokasi kita menggunakan perangkat RFID. Ini motor drivernya kita menggunakan LS298. Nah, ini konfigurasi access point. Jadi ketika robot itu dikondisikan, si robot ada berkomunikasi dengan access point ya. Tanpa access point mungkin robot tidak akan berjalan. Ini kalau setting access point-nya di AGP-nya. Nah, ini seperti di komputernya. Nah, ini pemrogramannya ya, setting board untuk Arduino-nya. Nah, CPU-nya. Kita kalau dalam pemrograman ESP kita harus memastikan Arduino-nya posisinya adalah node MCU untuk ESP yang kita ambil ya. Ini mungkin sekilas saja, nanti mungkin lebih detail nanti di next-nya kita akan mencoba. Nah, ini saya menggunakan kontrolnya menggunakan di komputer ya, menggunakan Visual Studio 2010. Nah, ini program yang saya buat simulasinya di PC ya. Tadi adalah perangkat software-nya, ini perangkat PC-nya. Inilah lagi kami buat pemrogramannya. Ini untuk ada port-portnya, ini IoT tentu menggunakan port. Nah, ini untuk pengiriman data, untuk IoT-nya ke visual logistiknya. IoT untuk PCB-nya ya, ada beberapa data. Ini posisinya RFID terbaca. Nah, inilah contoh video sederhana yang sudah kami buat. Yang maka saya bilang tadi kalau di industri harganya ratusan juta atau 2 miliar. Nah, ini contoh program sederhana yang sudah kami buat ya. Nah, ini kalau bisa kita kembangkan lagi bersama-sama dengan PC yang ada, kemudian kita lebih kembangkan, kita bisa buat program yang 1 miliar, 2 miliar tersebut yang tadi di industri. Nah, ini kalau kawan-kawan di industri senang seperti ini kalau kita bisa kerjasama. Jadi saya bilang tadi ada proyek industri kita kerjakan walaupun hanya sederhana ya. Nah, kita tahu nih posisi robot di mana, lokasi di mana. Nah, ini yang sama-sama kita ya. Dari robot ini kita bisa lihat posisi robot itu di mana. Nah, ini kalau kita lihat kan ini kan programnya sederhana saja, simple. Kalau di VB-nya ya simple, kemudian di microcontroller-nya simple, tapi penggunaannya di industri ini sangat tinggi sekali, sangat tinggi sekali, sangat bermanfaat sekali. Jadi dengan ada ini mungkin untuk penjelasannya hari ini cukup sekian. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada Pak Iqbal atas pemaparan materi yang sangat luar biasa menarik ya teman-teman. Oke, mungkin dari teman-teman bagi yang mau bertanya silakan tuliskan pertanyaannya di topik chat. Oke, sambil menunggu pertanyaan. Gitu. Ini karena ruang lingkupnya sangat luas, ada pemrograman, ada jaringan, ada robotik, ada microcontroller gitu kan. Jadi kita berdiskusi saja. Bisa saja teman-teman lebih hebat daripada saya gitu kan. Kita forum diskusi aja Mas Alfi ya. Karena ruang lingkupnya sangat luas. Ya Pak. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain bertanya nih Pak, saya ada pertanyaan. Kita sebagai orang awam nih Pak, apa saja sih yang harus kita pelajari untuk mendalami IoT dan robotics ini? Jadi misalnya kita mendalami ilmu programmer dulu atau ilmu tentang kelistrikan dan sebagainya atau seperti apa Pak? Oh ya, terima kasih. Mungkin kalau ilmu yang harus kita dalami itu ilmu microcontroller duluan. Nah, jadi Arduino. Mungkin kalau ada di searching internet Arduino, karena di Arduino itu ada ilmu pemrograman, ada elektronikanya. Jadi ada bot yang tadi Arduino. Jadi kalau untuk masuk ke dunia IoT ini
saran saya langsung pelajari bagaimana memprogram sebuah perangkat dengan Arduino. Itu perangkat awal dulu. Setelah kita bisa menghidupkan sebuah lampu LED dengan Arduino itu berkedip-kedip atau LED-nya berjalan dan sebagainya, baru kita masuk ke tahap ganti Arduino tersebut dengan IoT ESP32 atau ESP16 atau ESP sekian. Nah, kita memprogram seperti Arduino juga, tapi yang kita program sudah mengarah ke IoT, Internet of Things-nya. Nah, jadi ketika itu kita ngidupin lampu LED dan sebagainya sudah bisa dengan Arduino, kita ngarah dengan ESP. Nah, ESP gitu juga, kita menghidupkan lampu juga dengan ESP tersebut. Nah, kemudian sudah hidup lampunya tersebut, klip dengan peralatan yang ada itu, baru kita mencoba hidupin access point di ESP-nya. Nah, setelah access point di ESP-nya sudah jalan, ya, kemudian baru kita coba di handphone kita, bisa nggak? Nah, kalau sudah bisa, berkoneksi dengan ASP-nya, access point-nya. Nah, kemudian baru kita meningkatkan menggunakan menghidupkan dengan handphone. Bagaimana handphone kita bisa hidup, ya? Handphone dengan handphone ini kita bisa menghidupkan lampu yang ada gitu. Jadi dengan ada handphone kita bisa menghidupi lampunya, lampu sudah Arduino. Jadi gitu, Mas. Kemudian meningkat. Jadi kalau saran saya langsung aja belajar pemrograman Arduino, Mas. Oke, Pak. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi nih, Pak, dari peserta. Dari sisi keamanan bagaimana, Pak? Atau bagaimana menjaga keamanan proyek IoT supaya tidak diretas atau dikontrol oleh orang lain jika menggunakan cloud? Nah, ya, terima kasih. Kita di dalam bidang IoT ini sangat luas sekali, ya. Ini sangat luas. Kita harus pastikan dulu ruang lingkup kita apa. Kalau ruang lingkup kita membuat software yang begitu beresiko, security-nya harus dijaga, sebaiknya seperti misalnya data gas, ya, seperti data PLN, gitu kan, untuk kontrol sebuah PLN atau kontrol air mineral dan sebagainya, air pump, kayak PDAM gitu. Nah, itu sebaiknya kita beli itu servernya, jangan kita buat sendiri, ya, sebaiknya. Karena apa? Kalau kita buat sendiri, saya yakin kita tidak akan semampu orang yang lebih hebat, ya, yang menghackernya. Jadi itu. Tapi kalau hanya uji coba seperti saya tadi itu, ya kita bisa aja membeli hosting biasa, kemudian kita install server di sana, ya kita seperti server yang kita buat biasa, kemudian kita koneksikan saja peralatan IoT kita ke database sana. Itu untuk peralatan yang kita buat yang sederhana. Jadi menurut saya kalau untuk security itu tergantung dari kebutuhan kita. Kalau kebutuhan kita memang membutuhkan security yang cukup aman dan sangat aman, jangan sekali-sekali menggunakan pemrograman yang kita sendiri belum paham tentang security-nya. Saya sendiri kadang-kadang untuk perangkat yang dibuat untuk keamanan yang lebih tinggi saya nggak berani karena harus dibeli itu servernya. Ada IoT sekarang untuk security-nya tinggi ada itu. Tapi kalau memang lebih apalagi mungkin kita beli server yang khusus, kemudian IoT-nya ikut aja. Jadi ada juga orang udah menggunakan server biasa, tapi security udah canggih, kemudian IoT disuntikkan ke dalam. Jadi istilahnya kita minjam server database mereka saja yang sudah aman kondisinya, daripada membeli server yang IoT sendiri, tapi kita belum tahu keamanannya. Ya, terima kasih.